Oke, saya share screen. Materinya sudah saya upload di Sinau ya tentang vektor. Oke, sudah tampil. Saya ya. Jadi vektor goalnya apa dari mata kuliah dari materi vektor yang sekarang? Jadi nanti diharapkan kita akan mempelajari tentang vektor sampai operasi-operasi yang kita lakukan bisa kita terapkan pada vektor. Jadi intinya itu sampai nanti ada hasil kali titik dan hasil kali silang ya, sampai kalau sempat. Karena ini halamannya cukup banyak, ada sekitar 30-an mungkin. Baik. Nah, kalau mendengar vektor saya percaya kalian sudah tidak asing lagi tentang vektor gitu ya. Kalau kita bicara tentang vektor mungkin persepsi kita akan sama. Vektor itu adalah garis gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang vektor, vektor itu adalah garis lurus gitu. Tapi dia punya arah gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, vektor itu adalah sebuah besaran yang punya arah gitu. Punya besar sama punya arah. Jadi kalau besaran yang nggak punya arah itu apa misalnya? Berat itu nggak punya arah. Jadi dia hanya punya besaran aja gitu ya. Nah kalau vektor ini selain dia punya besar, dia juga punya arah. Jadi secara grafis, vektor ini karena dia punya arah dan punya besar, maka dia bisa ditunjukkan sebagai potongan garis dengan anak panah gitu ya. Jadi potongan garis itu kan ada panjangnya, terus ada arahnya kemana gitu. Biasanya ditunjukkan dengan anak panah. Nah, jadi yang dimaksud dengan besar di sini adalah panjang pendeknya garis tersebut, gitu ya. Sedangkan arah vektornya ditunjukkan dengan anak panah. Kalau kita lihat, nah seperti ini. Ini vektor AB. Kita biasa nyebut vektor itu dari titik awal ke titik akhir, gitu. Jadi kalau vektor ini adalah garis yang menuju ke B, maka kita menyebutnya vektor AB, gitu ya. Jadi penamaan vektor itu bisa dengan menyebutkan dua huruf besar yang masing-masing huruf itu menunjukkan titik awal sama titik akhirnya. Gitu. Atau bisa juga dengan satu huruf tapi huruf kecil gitu. Jadi misalnya ini diwakili dengan nama vektornya adalah vektor A gitu. Itu juga boleh. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi bahwa titik A di sini adalah titik awalnya atau initial point-nya, kemudian B-nya titik terminalnya atau titik akhir gitu ya. Kemudian ada satu lagi istilah skalar. Jadi skalar itu nanti dipakai untuk pengali atau apa ya, angka yang nggak punya arah kalau skalar ini. Jadi angka atau besaran kuantitas gitu ya, yang punya besar tapi dia nggak punya arah. Nanti kadang-kadang kita akan ketemu dengan istilah skalar. Kemudian ada panjang vektor. Jadi karena vektor itu dia punya besaran yaitu berupa panjang sama arah yang berupa anak panah, atau bisa juga arah itu ditunjukkan dengan sudut. Jadi kadang nanti kita akan melihat vektor yang ditunjukkan dengan sudut. Artinya dia akan ditunjukkan sudut yang dibentuk oleh sebuah garis antara garis itu dengan garis X gitu ya. Oke, nah panjang vektor atau besaran vektor tadi yang berupa panjang itu bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Jadi nama vektornya kemudian diapit dengan dua garis tegak. Atau kita sebut dia bisa modulus gitu ya, garis apa namanya absolut gitu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada vektor yang diapit dengan dua garis tegak, artinya kita akan menampilkan panjang vektor tersebut. Tuh. Oke, nah kemudian ada satu lagi vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, untuk menggambarkan vektor satuan itu biasanya kita perlukan sistem koordinat kartesian, tergantung dia di ruang berapa gitu ya, di ruang dimensi berapa. Kalau di ruang dimensi 2 ya berarti
sumbu kartesiannya adalah sumbu X dan sumbu Y saja gitu ya. Jadi vertikal yaitu sumbu Y sama horizontal yaitu sumbu X. Kalau kita bicara tentang vektor di ruang dimensi 3 berarti ketambahan satu sumbu lagi ke depan gitu. Yang ke depan gantian. Jadi kalau kita menggambarkan sistem koordinat kartesian dengan 3 dimensi berarti nanti ketambahan satu sumbu lagi, yang ke depan gantian X, kemudian yang vertikal kanan kiri adalah horizontal kanan kiri adalah Y, kemudian yang vertikal itu yang Z-nya. Gitu ya. Nah, kita kembali ke vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Biasanya ditunjukkan mulai dari titik pangkal sumbu kartesius. Jadi mulai di titik 0,0 kalau di ruang dimensi 2 gitu ya. Dari 0,0 kemudian dia selalu berimpit dengan sumbu-sumbu kartesiannya. Jadi dia berimpit di sumbu X, kemudian berimpit di sumbu Y yang bernilai 1. Nah, misalnya begini, ini di ruang dimensi 2. I itu melambangkan vektor satuan yang melekat di sumbu X. Jadi ini panjangnya 1. Dia akan dari titik 0,0 ke titik 1,0. Ini I karena dia melekat di sumbu X. Sedangkan yang melekat di sumbu Y itu adalah dari 0,0 ke 0,1 atau kita juga bisa menyebutnya J. Nah, kalau di ruang dimensi 3 berarti ada satu lagi yaitu yang melekat di sumbu Z, yaitu kita sebut dia K. Jadi ada I, J, K. Gitu ya. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan vektor yang menggunakan simbol I, itu adalah vektor satuan yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan J itu adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya 1 yang sejajar dengan sumbu Y. Sama satu lagi ada K, itu berarti vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Z yang panjangnya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, jadi nanti vektor itu bisa ditunjukkan dengan koordinat seperti ini atau vektor kolom. Kalau ini vektor baris ya, karena berisi satu baris. Kemudian bisa juga dengan vektor kolom atau bisa juga dengan penjumlahan. Jadi I plus J plus K gitu. Kalau di ruang dimensi 3, kalau di ruang dimensi 2 ya berarti I plus J gitu ya. Jadi kalau 1,0 itu I, J-nya 0. Kalau misalnya kita punya kita kembali ke sini. Kita punya vektornya itu katakanlah 2,3 gitu ya. Vektor 2,3 itu kalau di ruang dimensi 2 berarti dia ke kanan 2, kemudian secara vertikal itu 3. Jadi kalau digambarkan di sini ya misalnya, berarti ini ke kanannya searah sumbu X-nya itu 2, lalu 3 itu adalah bukan koordinat ya, tapi komponen dari sumbu Y-nya. Nah, gini. Jadi ke kanan 2 gitu ya. Lalu naik 3, 1, 2, 3. Nah, vektornya adalah ini. Nah, gini. Nah, jadi komponen vektor itu yang depan itu menunjukkan komponen X-nya, kemudian yang belakang itu menunjukkan komponen Y-nya. Jadi dia kalau komponen X ya berarti kalau nggak ke kanan, ke kiri gitu ya. Kalau positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Sedangkan komponen yang kedua itu menunjukkan komponen Y-nya. Kalau positif dia ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Hampir sama kayak koordinat gitu ya. Tapi kalau koordinat dia kan posisi. Kalau vektor bukan posisi tapi arah gitu. Nah, vektor ini kalau dituliskan dengan vektor satuan, kita akan kalau ini kan nama vektornya misalnya vektor V gitu ya. Kalau ditulis dengan vektor satuan, kita bisa menuliskannya 2i plus 3j. Nah, jadi yang searah sumbu X itu kan I. I-nya ada 2 kali I gitu.
Kemudian yang searah sumbu C, berarti kan ini ya 1, 2, 3, itu 3 kali C. Nah, nanti ketemunya di sini. Gitu. Itu vektor satuan. Jadi vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Arahnya bagaimana? Arahnya dia sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y atau sumbu X atau sumbu Z. Jadi dia arahnya itu sama dengan arah sumbu. Gitu ya. Oke, nah ini arah vektor I positif itu sesuai dengan arah sumbu X positif. Kalau I negatif ya berarti dia searah dengan sumbu X negatif. Demikian juga C itu berarti searah dengan sumbu Y positif. Kalau Z berarti Z positif sama Z negatif. Gitu ya. Nah, kemudian di gambar samping ini, kalau kita lihat ini ada vektor A nih. Vektor A ini diwakili atau sama dengan vektor PQ. Ya, karena dia berasal dari P berakhir di Q. Nah, kalau kita lihat PQ ini sebetulnya sama dengan yang saya jelaskan di sini. Garis ini itu sebetulnya dihasilkan dari vektor I sama vektor J ini ya. Nah, di sini juga begitu. Kalau kita lihat nih vektor PQ itu sebetulnya diperoleh dari vektor A1I, ini yang merah, kemudian A2J yang berwarna hijau. Jadi, vektor-vektor pembentuknya itu vektor A1I dan A2J itu membentuk vektor A atau vektor PQ ini. Ya, jadi vektor A1 dan vektor A2 itu disebut komponen-komponen dari vektor A. Sehingga kalau kita menyebutkan tadi bahwa vektor 2,3 itu bisa kita tuliskan dengan 2I plus 3J. Ini juga begitu. AI-nya berapa, A2-nya berapa gitu ya. Kalau ini A1-nya 3 misalnya, A2-nya 2, berarti ini 3I plus 2J. Gitu. Nah, ini menghasilkan vektor A ini. Jadi vektor A komponennya adalah 3,2 gitu ya misalnya. Nah, begini, secara simbolis vektor A bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Jadi penulisan vektor dengan menggunakan vektor satuan seperti ini. Nah, ini sama dengan kalau kita menuliskan vektornya itu begini. A1, A2. Gitu ya. Sama. Ini namanya kita menuliskan dengan vektor baris, tapi bisa juga kita tuliskan dengan vektor kolom. Jadi ini A1, A2, bentuk matrik gitu ya. Tapi matrik satu kolom. Nah, gini. Boleh kayak begini, boleh seperti ini. Ya, itu beberapa cara penulisan vektor. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aljabar vektor atau operasi apa saja sih yang bisa kita terapkan pada vektor. Tidak banyak sebetulnya, sama kayak matrik kan nggak banyak ya. Nah, apa saja? Yaitu penambahan, pengurangan, sama perkalian. Operasi ini bisa diterapkan melalui komponen-komponennya, karena vektor itu punya komponen, jadi kita bisa terapkan. Kita coba lihat yang pertama, sebelum kita ke penjumlahan. Yang pertama, dua vektor itu dikatakan sama kalau baik panjangnya maupun arahnya itu sama. Sejajar, artinya kalau dijajarkan itu sebetulnya sejajar. Sejajar dan sama panjang gitu ya. Contohnya seperti ini vektor A sama vektor B, itu panjangnya sama, arahnya juga sama gitu. Maka vektor A dan vektor B ini dikatakan sama. Gitu ya. Jadi syarat dua buah vektor dikatakan sama itu kalau panjangnya sama dan arahnya sama. Saya kira ini jelas ya, tidak sulit. Kita lanjut. Nah, kemudian ada vektor negatif. Jadi kadang-kadang nanti kita akan ketemu nama vektor, kemudian di depannya itu ada minnya gitu. Jadi vektor min A gitu ya. Itu adalah sebuah vektor yang ukurannya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau vektor A-nya itu begini, maka vektor min A, misalnya vektor min A ini kita katakan atau kita beri nama vektor B gitu. Vektor B ini negatifnya vektor A, yaitu panjangnya sama persis, sejajar, cuma arahnya berlawanan. Jadi kalau yang satu ke atas, satu ke bawah. Satunya ke kiri, maka lawannya ke kanan. Gitu ya. Di
itu namanya vektor negatif. Atau kita sebut dia juga sebagai vektor inverse. Jadi kalau ada vektor A, inversnya adalah min A. Gitu ya. Oke, selanjutnya, sebelum ke penjumlahan, ada perkalian vektor dengan skalar. Tadi sudah kita singgung, vektor skalar itu adalah sebuah besaran yang tidak punya arah. Ya, jadi boleh angka sembarang, sama kayak ketika kita bicara matrik kan ada skalar gitu ya. Sebuah besaran yang tidak punya arah. Jadi dia bisa positif, bisa negatif, bisa bulat, bisa pecahan. Nah, jadi kalau ada misalnya K nih, K ini skalar. Jadi dia bisa positif, bisa negatif, bisa bulat, bisa pecahan. Lalu ada vektor yang kita kalikan dengan K. Kita menuliskannya seperti ini ya. K kali vektor U gitu ya. Maka panjang dari vektor yang dikalikan dengan K tadi itu panjangnya menjadi sekian kalinya atau K kalinya, tetapi arahnya sama kalau K-nya positif. Ya, jadi karena K ini kan boleh positif, boleh negatif gitu ya. Kalau positif berarti K-nya menjadi perpanjangan atau perpendekan. Jadi kalau misalnya semula itu vektor A panjangnya 2, kemudian kita berikan skalar 3, maka vektor A tadi menjadi 2 kali 3, panjangnya menjadi 6. Gitu ya. Sebaliknya, kalau K-nya negatif, maka vektor itu menjadi panjangnya menjadi K kali, tetapi arahnya berlawanan. Gitu ya. Jadi kalau K-nya positif, arahnya akan sama, tapi kalau negatif, arahnya akan berlawanan. Kemudian kalau K-nya nilainya antara 0 sampai 1, maka vektor itu menjadi lebih pendek dari vektor semula. Gitu. Misalnya K-nya setengah, gitu ya, atau 2/3, gitu. Jadi K-nya menjadi diperpendek. Gitu. Saya kira ini perpanjangan biasa sih. Itu perkalian vektor dengan skalar. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita punya vektor U, gampangnya pendeknya segini nih. Terus kita kalikan sepanjang K, K-nya positif ya, dan lebih besar dari 1, maka vektornya akan menjadi lebih panjang seperti ini. Arahnya sama. Oke. Operasi berikutnya adalah penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini ada 3 metode atau 3 aturan. Aturan segitiga, aturan jajaran kinjang, sama aturan poligon. Aturan segitiga dan jajaran kinjang digunakan kalau kita menjumlahkan 2 buah vektor. Kita coba lihat gambar di samping, ini untuk aturan segitiga ya. Disebut aturan segitiga karena dari penjumlahan 2 buah vektor itu, kemudian vektor hasilnya itu membentuk segitiga. Jadi 2 vektor yang dijumlah dan vektor hasil membentuk segitiga. Nah, caranya adalah misalnya kita punya 2 buah vektor AB, misalnya adalah vektor A gitu ya. BC itu vektor B, jadi misalnya ini titik pangkalnya A, lalu ini di sini B, kemudian sini C gitu ya. Jadi AB itu A, BC itu B. Kalau kita menjumlahkan vektor A dan B dengan metode segitiga, caranya adalah vektor yang kedua itu titik ujungnya, titik pangkal dari vektor kedua kita tempelkan dengan titik ujung vektor pertama. Nah, lalu hasilnya adalah mulai dari titik pangkal vektor yang pertama sampai titik ujung vektor yang kedua. Gitu. Ini namanya resultan. Jadi hasil penjumlahan vektor A dan B. Ya, ini dijumlah gitu. Nah, kalau kita tuliskan ya penjumlahan vektor A dan B itu seperti ini. Dengan cara yang sama, tapi kalau kita pakai aturan jajaran kinjang, caranya seperti ini. Jadi vektor yang dijumlah itu titik pangkalnya kita rekatkan gitu ya. Jadi kita tempelkan di sini. Di misalnya ini A, ini B, ini C, sini D, gitu ya. AB sama DC itu vektor A. Karena di sini kan panjangnya sama, baik panjang maupun arah ya. Jadi ini cerminan aja sih. Sebetulnya kita mau menjumlahkan vektor yang berwarna merah dan vektor yang berwarna hijau ini. Jadi vektor A dan B kita jumlah. Kemudian caranya dengan metode jajaran kinjang itu,
kita proyeksikan atau kita cerminkan nih masing-masing vektor A dan B. Jadi ini A dicerminkan, yang B juga sama. Lalu ini titik temunya nanti dihubungkan sama titik asal di sini. Nah, ini ya. Jadi ini hasil penjumlahan vektor A dan vektor B. Itu. Jadi di sini BC itu B, AD juga B. Gitu ya. Jadi caranya sama. Kalau ini pakai metode segitiga kan ini terus diikuti sini ya. Hijaunya kan ditempelkan di titik ujung. Kalau pakai jajaran genjang, titik awalnya diimpitkan. Gitu. Tapi hasilnya akan sama. Itu aturan jajaran genjang dan segitiga. Nah, kalau vektor yang mau kita jumlahkan itu lebih dari 2, maka aturan ketiga yang kita pakai, yaitu aturan poligon. Nah, caranya adalah dengan menempelkan berurutan gitu ya. Vektor A ditambah vektor B berarti titik B ini, awal titik B kita tempelkan di ujungnya A. Nanti yang C juga sama. Awalnya C kita letakkan di ujungnya B gitu. Kalau pakai poligon. Jadi sebetulnya bisa langsung gampang itu vektor yang pertama misalnya A ya. A di sini. Lalu B ini kita tempelkan di sini. Yang merah nih. Kemudian C lanjut di sini. Gitu. Nah, hasilnya dari awal sampai akhir yang berwarna oranye ini. Jadi, kalaupun misalnya menggunakan metode jajaran genjang, artinya titik awalnya itu berimpit semua, itu juga akan menghasilkan vektor yang sama. Gitu ya. Jadi, poligon itu menghubungkannya itu berurutan gitu. Jadi dari A kemudian ditambah B, B-nya ditempelkan di sini. Lalu C-nya ditempelkan di ujungnya B. Nah, nanti hasil akhirnya dari awal yang A ke sini ke ujung yang B di sini. Gitu ya. Secara grafis seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita hitung secara aljabar gitu. Nah, cara aljabar ya berarti kita tinggal menjumlahkan atau mengalihkan setiap komponen dari vektor tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lanjut dengan selisih dua vektor, kalau tadi ada penjumlahan, selisihnya bagaimana? Selisihnya sebetulnya menjumlahkan vektor negasinya atau vektor negatifnya atau vektor inverse-nya. Jadi misalnya nih, ada dua buah vektor A dan B. Ini mau kita kurangkan gitu ya. Misalnya A dikurangi B. Nah, A min B itu bisa dipandang sebagai penjumlahan vektor A dengan inverse vektor B. Jadi A min B itu sama dengan A plus min B. Kayak gini. Sehingga kalau digambarkan dengan metode segitiga, misalnya A itu yang berwarna biru, kalau kemudian B yang berwarna merah, kalau A plus B kan B-nya ke sana ya. Karena vektornya B kan arahnya ke sana gitu. Nah, karena dikurangi min B, maka dengan vektor yang sama sepanjang B tapi arahnya berlawanan gitu. Yang semula sebetulnya B ini ke sini. Nah, min B-nya ke sana gitu ya. Lalu hasilnya atau resultannya itu berarti dari awalnya A ke ujungnya B. Itu ini A min B. Kalau A plus B kan ke sini ya. Itu selisih dua vektor. Jadi selisih dua vektor itu adalah penjumlahan vektor A dengan vektor inverse dari B. Sampai di sini bisa diikuti ya. Karena ini masih mudah dipahami. Nah, sekarang bagaimana perhitungan vektor? Kalau tadi kan kita gambarkan secara grafis nih. Kalau perhitungan vektor berarti kita melakukan operasi aljabar terhadap komponen-komponen vektor. Misalnya ini, pandanglah vektor-vektor ini di ruang dimensi 3. Artinya komponen vektor itu ada 3. Gitu ya. Kalau vektor A berarti misalnya komponennya adalah A1, A2, A3. A1 itu mewakili komponen yang sejajar dengan sumbu X, kemudian A2 itu komponen yang sejajar dengan sumbu Y, sedangkan A3 komponen dari sumbu X. Yang B juga sama di ruang dimensi 3 seperti ini. Nah, maka kalau kita menjumlahkan dua buah vektor A dan B tadi, kalau kita nggak perlu menggambarkan, kita bisa langsung menghitung hasil penjumlahannya adalah
hasil penjumlahan komponen-komponen vektor pada posisi yang bersesuaian. Artinya, yang sejajar dengan sumbu X ya dijumlahkan dengan sumbu X. Artinya komponen pertama dijumlah dengan komponen pertama. Komponen kedua juga sama. Komponen ketiga juga dihasilkan dari komponen ketiga dari masing-masing vektornya. Gitu ya. A1 plus B1, A2 plus B2, dan seterusnya. Negatif pun, pengurangan pun juga sama ya. A min B berarti A1 min B1, A2 min B2, A3 min B3. Untuk setiap komponennya itu mengurangkan maupun menjumlahkan pada posisi yang sama. Nah, kalau perkalian vektor dengan skalar bagaimana? Sama. Jadi setiap komponen vektor itu kita kalikan dengan komponennya. Sama kayak perkalian matrik dengan skalar. Ya, sama. Nah, kemudian kalau tadi semua vektor yang kita omongkan itu adalah vektor, namanya vektor posisi ya sebetulnya. Kalau kita coba lihat sebentar. Yang sebelumnya. Semua vektor yang berasal dari 0,0 atau titik origin sini itu namanya vektor posisi. Jadi komponen dari vektor posisi itu sama dengan koordinat gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita punya sumbu kartesius begini, lalu ini ada vektor A. Vektor A itu ini misalnya 2, sini juga 2 nilainya. Nah, jadi kalau misalnya ini titik A itu koordinatnya kan 2,2 ya. Karena X-nya 2, Y-nya 2 gitu kan. Nah, berarti vektor OA karena berasal dari titik origin, titik O di sini, kan kita nyebutnya jadinya vektor OA. Ini namanya vektor posisi. Nah, vektor posisi ini komponennya sama dengan koordinatnya A. Karena dia berasal dari titik O. Ini 2,2. Sebetulnya 2,2 itu diperoleh dari titik ujung dikurangi titik awal. Karena titik asalnya itu 0,0, maka vektor OA ini juga komponennya sama kayak koordinat dari titik A. Karena dia diperoleh dari 2,0, 2 dikurangi 0, 2 dikurangi 0 juga. Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah di sini, di perhitungan vektor. Saya kembali ke sini sebentar. Di sini ya, kalau misalnya kita punya vektor AB nih, katakanlah kita sebut dia vektor C gitu. A ini diketahui koordinatnya, B juga diketahui koordinatnya. Jadi ini bukan vektor posisi. Kita bisa mencari komponen dari vektor C itu dengan cara mengurangkan titik ujung, koordinat titik ujung dikurangi dengan koordinat titik asal. Jadi B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Jadi titik ujung dikurangi titik asal. Gitu ya, itu untuk menghitung atau mencari koordinat komponen dari sebuah vektor yang berasal dari koordinat A sampai B. Itu perhitungan vektor. Nah, operasi berikutnya selain penjumlahan, pengurangan, sama perkalian vektor dengan skalar, ada operasi dot product atau hasil kali titik. Ini yang paling sering digunakan juga, dua operasi dot product dan cross product. Kita coba lihat dulu ya yang hasil kali titik. Misalnya diketahui dua buah vektor, vektor A sama B yang komponennya ini A1, A2, A3 sama B1, B2, B3. Ini berarti di ruang dimensi 3 ya. Maka kita bisa menghitung hasil kali titik atau dot product. Jadi produk itu kali, titik itu dot, ini dot product. Dot product dari dua buah vektor A dan B tadi itu bisa kita hitung dengan mencari jumlah hasil perkalian masing-masing komponen yang bersesuaian. Jadi A1 kali B1, lalu ditambah A2 kali B2, ditambah A3 kali B3. Oke, kalau kita melihat hasilnya, melihat operasinya adalah seperti ini, maka hasil perhitungan dari
hasil kali titik itu adalah sebuah skalar, bukan vektor. Karena ini kan isinya angka-angka ya. Jadi nggak ada vektor, nggak ada arah. Jadi hasil kali titik atau dot product itu adalah skalar. Tuh. Nah, tapi bisa juga dengan cara lain. Kalau misalnya dari dua buah vektor itu diketahui sudutnya, gitu ya, sudut yang membentuk atau sudut yang terbentuk oleh dua buah vektor tadi. Sama diketahui, kalau diketahui komponennya, otomatis kita bisa menghitung panjangnya ya. Jadi, selain dengan menggunakan perkalian masing-masing komponen, kita juga bisa menghitung dot product itu dengan menggunakan panjang dari vektor dan sudutnya. Jadi bisa kita hitung dari rumus panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus dari sudut yang terbentuk oleh dua buah vektor tadi. Tuh, jadi misalnya ini vektor A, ini vektor B gitu. A, ini B. Nah, di sini tuh ada sudutnya. Gitu ya. Jadi boleh pakai rumus ini, boleh pakai rumus ini. Tergantung modelnya. Yang diketahui itu apa gitu. Tentu saja sudut alfanya adalah 0 sampai 180 ya. 0 sampai pi. Oke. Nah, jadi dari tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dot product itu menghasilkan skalar. Nah, karena alfanya itu antara 0 sampai 180, maka sudutnya kan bisa sudut tumpul atau sudut lancip. Gitu. Sudut lancip itu berarti 0 sampai 90, sebelum 90 persis ya. Jadi 0 sampai pi per 2, tapi pi per 2-nya nggak ikut. Itu sudutnya lancip. Kalau sudutnya lancip, karena di sini kalau apa namanya, apa ya, kuadran ya, kuadran. Kalau di sudut itu kan sini 0, ini pi per 2 atau 90. Kemudian ini pi. Nah, di sudut lancip, di sini kan baik sin, cos tangan itu semuanya positif. Tapi sebenarnya kita mau cari cos aja kan, karena rumus dari dot product itu kan cos. Jadi kita cari cosnya aja. Di sini tuh cosnya positif. Kemudian yang positif sebetulnya di sini sama di sini. Nilai cosnya. Kalau di sini dia negatif, ini negatif. Jadi kalau alfanya adalah sudut lancip, berarti antara 0 sampai 90. Karena kalau dia sudah lebih dari 90 kan jadi sudutnya tumpul ya, sudah nggak lancip lagi. Maka hasilnya adalah positif. Jadi dot product itu akan bernilai positif kalau sudutnya lancip gitu maksudnya. Dan yang kedua, ini sama dengan 0 ini. Sebentar, saya perbaiki sebentar. Saya copy paste aja semuanya, tapi lupa mengganti. Nah, gini. Jadi kalau alfanya itu persis 90 pi per 2, maka A dot product A dan B dot product itu akan sama dengan 0. Kenapa? Karena cos 90 itu 0. Jadi kalau A dan B-nya saling tegak lurus, maka alfanya kan 90 ya. Jadi cos 90 itu 0. Kemudian kalau sudutnya, ini sudutnya lancip, juga salah. Ini tumpul maksudnya. Nanti saya ganti ya. Oke, kalau sudutnya tumpul, maka A dot product. A dot produknya adalah negatif. Oke, ya. Jadi hasil kali titik atau dot product itu ada 3 macam hasilnya, negatif, positif, atau 0. Kalau A dan B saling tegak lurus, artinya sudutnya 90, maka hasil operasinya adalah 0. Kalau sudutnya lancip atau antara 0 sampai 90, maka dot produknya positif. Kalau sudutnya tumpul, maka negatif. Artinya kalau misalnya dia
kita peroleh dot product itu negatif, maka kita harus memperkirakan bahwa sudutnya itu lebih dari 90. Gitu ya. Cara mencarinya adalah 180 plus alfanya atau 90 plus alfa, atau 180 min alfa sama 180 plus alfa. Gitu. Nanti kita coba latihan soalnya. Oke, kita coba ya. Jadi misalnya diketahui vektor A dan B di ruang dimensi 2, ini tegak lurus. Tapi kita nggak tahu komponennya B. Jadi berapakah nilai K di sini supaya A dan B ini saling tegak lurus? Ini saya copy. Oke, nah saling tegak lurus ini bisa kita pakai rumus dot product dengan menggunakan kan kalau pakai rumus yang pertama ini kan berarti 1 kali 3K gitu ya. Jadi ini dikalikan ini ditambah min 3 kali min 1. Gitu kan ya. Jadi kalau begitu ini 3K plus 3. Oke. Kalau gini aja kan masih belum ketemu nih. A dot B sama dengan 3K plus 3 kan masih belum ketemu ya. Nah, yang kedua pakai rumus panjang yang pakai cos. Jadi rumus dot product yang satunya itu kan sama dengan panjang A kali panjang B gitu kan, kali cos sudutnya. Karena tegak lurus kan 90. Padahal cos 90 itu sama dengan 0. Jadi ini kali 0. Jadi berapapun panjangnya A dan B kalau dikalikan 0 kan 0. Nah, jadi sekarang kita samakan. Nah, berapakah K-nya? Maka K sama dengan min 1. Gitu ya. Jadi supaya A dan B itu saling tegak lurus, K di sini harus min 1. Artinya vektor A sama dengan 1, min 3, vektor B-nya adalah min 3, min 1. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, tunggu sebentar ya.
Baik, kita lanjut ya. Berikutnya, panjang vektor. Jadi waktu operasi hasil kali titik tadi kan ada perkalian panjang vektor ya. Jadi mengalihkan panjang vektor masing-masing vektor, kemudian dikalikan sudutnya dengan cos. Nah, sekarang bagaimana cara mencari panjang vektor? Sebetulnya kalau kita lihat dari operasi hasil kali titik, itu misalnya anggaplah kita punya satu vektor A, kemudian kalau kita kalikan A dengan dirinya sendiri, dengan dot product A kali A gitu ya, kan menjadi seperti ini. Kita kalikan masing-masing komponennya gitu ya. Artinya berarti A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Kan? Nah, kalau dengan rumus yang satunya kan berarti A dot A itu sama dengan panjang A kali cos alfa, atau sudut yang membentuk A dengan A. Karena A dan A itu sama, maka alfanya kan 0 nih, sudutnya 0. Jadi di sini kita punya cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan bahwa A dot A itu sama dengan panjang A kali panjang A, atau panjang A kuadrat gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. A dot A sama dengan A kuadrat. Jadi kalau begitu, panjang dari vektor A itu kan sama dengan akar dari dot product. Sementara dot product itu rumusnya ini gitu. Jadi untuk menghitung panjang vektor itu kita gunakan rumus akar dari penjumlahan kuadrat setiap komponennya. Di ruang dimensi berapapun. Apakah ruang dimensi 1, 2, 3, atau sampai ruang dimensi N. Untuk mencari panjang vektor itu dikuadratkan masing-masing komponennya, lalu dijumlah terus di akar. Gitu ya. Itu aja sih untuk menghitung panjang sebuah vektor. Nah, kemudian dot product juga bisa digunakan untuk menghitung jarak antara dua vektor. Jadi kalau kita punya vektor A dan B, jaraknya itu berapa gitu ya. Pada ruang dimensi 3 kita definisikan sebagai panjang vektor dari A sampai B gitu. Jadi vektor A sampai vektor B. Jadi misalnya begini, ini vektor A, ini vektor B. Berapakah jarak dari vektor A dan B? Gitu ya. Nah, jaraknya adalah ini sebetulnya, BC, ruas garis berarah BC ini. Jadi kalau kita lihat rumusnya, kalau kita tidak perlu menggambar, kita bisa lakukan perhitungan vektor untuk menghitung jarak antara dua vektor. Notasinya biasanya begini ya, D atau distance dari vektor A dan B gitu. Itu sama dengan menghitung panjang sebuah vektor. Tapi kita hitung dulu selisihnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung jarak antara A dan B, ya berarti kita kurangkan dulu setiap komponen dari vektor B dengan A, gitu ya, B1 min B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3, terus di kuadrat masing-masing komponen, lalu dijumlah. Terus di akar. Jadi sama kayak menghitung panjang dari vektor. Sebetulnya kita mencari tahu dulu nih, vektor BC ini tuh vektornya apa gitu. Di vektornya itu mana? Nanti setelah kita ketemu ini vektor apa, kita cari panjangnya. Gitu. Jadi prinsipnya sebetulnya seperti itu. Jadi misalnya nih vektor A, sini B, C gitu ya. Ini berarti AB-nya itu misalnya vektor B, ini vektor A. Berapa jaraknya? Nah, jaraknya itu adalah jarak dari titik terjauh. Gitu. Titik terjauhnya kan di sini. Ya. Nah, ini vektornya berapa, terus bisa kita cari panjangnya. Itu untuk menghitung jarak antara dua vektor. Oke, nah sekarang misalnya ada dua buah vektor U dan V, berapakah sudutnya? Karena di sini ditanyakan sudut, berarti kita sama kayak yang nomor 1, kita bisa menggunakan rumus dot product. Kita coba contoh 2 ya. Ini sama kita cari kayak tadi U dot V.
Ini berarti 2 kali 1. Sorry. Ya, 2 kali 1. Pakai kurung gini ya. Ditambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 2. Ini 2 tambah 2, 4 dikurangi 1, 3. Ya. Kemudian satu lagi, kita gunakan rumus yang satunya yang pakai panjang. Ini kalau kita cari panjang vektor U, karena komponennya lengkap ya, komponennya diketahui, jadi kita bisa cari vektor U. Ini sama dengan akar dari 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat, min 1 kuadrat ditambah 1. Jadi sama dengan akar 6. Sedangkan panjang vektor V, saya copy aja ya. V, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi ini 6. 4. Sama ya, akar 6. Nah, jadi dengan rumus yang menggunakan panjang dan sudut, kita bisa cari ini panjang U kali panjang V kali cos alfa. Nah, karena yang dicari sudutnya, berarti sekarang kita coba cos alfanya kita keluarkan. Cos alfa itu berarti sama dengan pembagian dari ini U dot V ya. Dibagi dengan ini. Gitu. U dot V berarti yang ini 3. Yang panjang U kali panjang V berarti akar 6 kali akar 6. Jadi akar 6 kali akar 6 itu 6 ya. Ini 6. Berarti ini setengah. Nah, kalau cos alfa sama dengan setengah, maka alfanya sama dengan 60. 60 itu berarti 180/3 ya. Jadi pi per 3. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor itu adalah 60 derajat. Ya. Oke. Ya, itu contoh yang kedua. Berikutnya proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal itu sebuah vektor yang diproyeksikan pada vektor tertentu gitu ya. Misalnya pada gambar ini. Ada vektor A yang diproyeksikan ke B. Gitu. Vektor A diproyeksikan ke B. Proyeksi itu berarti bayangkan ada lampu di sini. Bayangannya itu di W1 di sini. Jadi vektor A bayangannya di sini. Otomatis dia lebih pendek gitu ya. Nah, bagaimana menentukan vektor W1-nya? Jadi komponennya vektor W1 itu apa aja, panjangnya berapa gitu. Proyeksi ortogonal itu begitu. Karena vektor A yang hasil proyeksi vektor A pada B itu adalah vektor W1. Nah, caranya sekarang kalau kita lihat, sebelum kita menggunakan rumusnya, kita coba lihat vektor A di sini kalau kita lihat dari resultannya, itu kan hasil penjumlahan dari W1 dan W2. Jadi W1 plus W2 itu kan sama dengan A.
dengan aturan jajaran genjang. Gitu kan. Jadi kita boleh ubah vektor A ini menjadi W1 plus W2. W1 itu proyeksi ortogonalnya, W2 adalah komponen dari A yang tegak lurus dengan B. Gitu ya. Nah, karena W1 ini merupakan proyeksi A di B, jadi kan kita bisa tulis nih, ini kan arahnya sama kan dengan B. Maka W1 itu boleh kita tulis dengan K kali B. Jadi W1 itu adalah vektor B yang dikalikan skalar K. Tentu saja kalau di sini K-nya kurang dari 1 ya, karena dia lebih kecil dari B. Oke, jadi kita bisa tuliskan W1 ini dengan K kali vektor B. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung W1-nya itu vektornya bagaimana atau bisa digunakan rumus apa gitu. Nah, untuk menghitung ini kita perlu mencari nilai K-nya dulu. K-nya itu berapa gitu. Nanti kalau K-nya ketemu kan tinggal dikalikan B ya, karena vektor B kan diketahui. Oke, sekarang kita lihat. Masih dengan dot product, kita kan bisa tuliskan A dot B itu kan sama dengan A-nya kalau kita ganti dengan W1 plus W2 tadi. Jadi A ini kita ganti W1 plus W2. Lalu kalau ini kita uraikan dengan operasi distributif kan W1 kali B plus W2 kali B. Gitu ya. Tapi W2 kali B, ini W2 sama sama B itu kan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti sudutnya 90. Berarti karena ini dot product, kan nanti ada cos 90. Cos 90 itu 1. Jadi kalau W2 kali B itu akan sama dengan 0. Jadi tidak kita tulis. Sehingga yang kita tulis hanya W1 kali B. Karena tadi bahwa W2 kali B itu sama dengan 0 karena dia tegak lurus. Jadi kita sekarang punya ini ya. Ini dot product W1 dengan B. Kalau kita ganti ke rumus yang menggunakan panjang, berarti kan panjang W1 kali panjang B kali cos alfa. Cos yang membentuk sudut antara W1 dengan B. Nah, ternyata karena ini berimpit, berarti kan sudutnya 0 nih. Jadi alfa ini kita ganti 0. Jadi cos 0 itu sama dengan 1. Jadi W1 dot B itu sama dengan panjang W1 kali panjang B. Karena cos alfanya 1 gitu ya. Sedangkan W1 kan tadi kita bisa tulis K kali B. Nah, sekarang jadi ini K-nya bisa kita keluarkan. Kita punya panjang B kali panjang B. Jadi K kali panjang B kuadrat. Jadi sekarang rumusnya menjadi lebih sederhana. A dot B itu sama dengan K kali panjang B dikuadratkan. Nah, kalau begitu, kalau kita mau nyari K kan tinggal dikeluarkan ya. K sama dengan A dot B per panjang B kuadrat. Nah, jadi sekarang kita masukkan ke sini. W1 itu sama dengan K, K-nya diganti ini, kali vektor B. Kalau ini kan hasilnya pasti skalar nih. A dot B itu hasilnya skalar, terus ini panjang sebuah vektor itu juga skalar, angka. Jadi ini nanti menjadi pengali gitu ya. Terus ini vektor B-nya. Jadi otomatis kan arah dari W1 itu kan sama dengan arah B. Yang membedakan adalah panjangnya. Gitu ya. Jadi dengan begitu kita bisa mencari komponen dari vektor W itu berapa. Kalau W1-nya ketemu, maka W2-nya juga ketemu otomatis. Karena W2 ini bisa kita cari dari W1 dikurangi, A dikurangi W1. Sekali lagi karena W1 ditambah W2 itu sama dengan A. Gitu ya. Itu operasi hasil kali titik yang digunakan untuk mencari proyeksi ortogonal sebuah vektor ke vektor yang lain. Oke, nah nanti kita coba cari deh ini. Masih ada waktu. Nah, ini ya. Diketahui vektor A ini, B ini
yang ditanyakan adalah vektor proyeksi A ke B. Nah, jadi misal proyeksi A terhadap B adalah vektor W, gitu ya, W1 deh. Ya, maka kita nyari K-nya dulu. Ini nanti W1 itu kan sama dengan K kali B. Jadi kita cari dulu K-nya. K itu rumusnya A dot B kali panjang B dikuadratkan. Ini ya. Berarti sekarang kita cari A dot B. 4 kali 4, saya langsung aja ya, 16, plus 1 kali 2, plus 3 kali 2, ini sama dengan 24. Kemudian kita cari panjang A. Panjang A itu 4 kuadrat 16, plus 1 kuadrat, plus 3 kuadrat. Di akar berapa tuh? Maaf. 26 ya? Akar 26. Sekarang panjang yang B, panjang vektor B 4 kuadrat 16 plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat di 24. Ya. Nah, berarti sekarang kita bisa hitung K-nya. A dot B 24, B kuadratnya akar 24 kali akar 24 ya. Akar 24 kali akar 24 kan 24 ya, jadi ini sama dengan 1. Jadi W1 sama dengan 1 kali vektor B. Sama dengan ini. Jadi sama ya. Oke. Panjang vektor proyeksi itu berapa?
Ini sama kayak panjang B ya. 16 plus 4 plus 4. Akar 24. Kemudian yang ketiga komponen A yang tegak lurus, berarti kita cari W2. Jadi ini yang C sini aja deh. Karena W2 plus W1 sama dengan A, maka W2 sama dengan A min W1. A-nya ya. Ini W1-nya kebetulan sama dengan B. Empat min 4, 0. 1 min 2, min 1. 3 min 2, 1. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Oke, bisa diikuti ya. Nah, yang terakhir ada operasi hasil kali silang atau cross product. Kalau tadi simbolnya titik, ini simbolnya X. Nah, kalau tadi hasil kali titik itu hasilnya skalar, maka hasil kali silang ini adalah hasilnya vektor. Vektor yang bagaimana? Jadi hasil kali silang ini menghasilkan satu vektor yang tegak lurus dengan vektor-vektor yang dioperasikan. Jadi misalnya kita punya vektor U sama vektor V, kalau dicari operasi silangnya, hasil kali silangnya, maka hasilnya adalah sebuah vektor yang dia tegak lurus dengan U, dia juga tegak lurus dengan V gitu. Jadi kalau digunakan aturan tangan kanan, masih ingat? Jadi kayak gini, saya anukan sebentar. Jadi kayak gini, kita punya satu vektor nih, misalnya A dengan B. A dan B tidak harus tegak lurus, tapi kita bisa menghasilkan satu vektor yang tegak lurus baik dengan A maupun dengan B. Sementara A dan B-nya itu tidak harus tegak lurus ya. Nah, cara mencarinya atau rumusnya adalah dengan menggunakan, sebetulnya ini sama kayak determinan. Jadi kita buat menjadi seperti ini, menjadi apa namanya? Kalau kita buat dengan menggunakan matrik ya. Ini matrik U yang atas, matrik V yang bawah. Sebenarnya dibolak-balik boleh. Nah, karena ini di ruang dimensi 3, berarti kan nanti hasilnya juga 3 komponen nih. Komponen yang I atau yang pertama itu dihasilkan dengan cara menutup kolom satunya. Jadi kolom I ditutup. Terus elemennya berarti hasil perkalian U2 dengan V3 dikurangi V3 kali U2. Jadi kayak determinan. Ini. Nah, bayangkan ini ditutup. Kalau ini ditutup, berarti kan yang tersisa adalah vektor kecil ini kan. Nanti ini dikalikan U2 kali V3 dikurangi
U3 kali V2. Jadinya ini. Kemudian yang tengah, khusus yang tengah tuh dibalik. Gitu. Jadi, oh sorry, ini harusnya plus ya. Yang tengah dibalik. Jadi ini ditutup. Kan ditutup nih. Terus harusnya U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Tapi tandanya min. Jadi ini sebetulnya kayak apa namanya, adjoin. Jadi kan plus min plus gitu. Jadi yang pertama plus min plus. Gitu. Nah, ini juga begitu. Di yang tengah U1 kali V3 dikurangi U3 kali V1. Tapi ini min. Nanti yang ketiga, kolom 3 kan ditutup. Berarti yang tersisa adalah U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Ini plus. Gitu ya. Jadi ini plus, min, plus. Nah, ini akan menjadi komponen dari vektor yang dikalikan. Jadi kalau kita, nah kita coba lihat contohnya. Jadi misalnya vektor A sama vektor B, oh ini menghitung segi 4. Bentar, ini jadi dari ini ya. Jadi kalau kita mau, sebetulnya kita bisa menggunakan identitas Lagrange untuk mencari luas segi 4 dari dua buah vektor. Nah, rumusnya sebetulnya begini. Jadi dengan identitas Lagrange itu dihasilkan rumus panjang U dikuadratkan kali panjang V dikuadratkan kali sin kuadrat dari sudut yang membentuk. Nah, jadi kalau kita cari U cross V-nya itu adalah akarnya ini kan gitu ya. Sedangkan sin 0 itu kan sama dengan 0. Jadi, nah terakhir kan seperti ini. Panjang dari hasil kali silang U dan V, karena U dan V itu hasilnya kan vektor. Itu akan membentuk segi 4 seperti ini. Nah, berapakah luas segi 4-nya? Itu bisa kita hitung dari panjang alas kali tinggi. Jadi panjang V kali panjang U. Nah, jadi hasil kali silang dua buah vektor U dan V itu akan menghasilkan satu vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Dan mempunyai panjang yang sama dengan luas segi 4 yang dibentuk oleh vektor, dua buah vektor tadi. Jadi kalau dibentuk jadi genjang itu fungsinya seperti ini. Di panjangnya sama dengan panjang ini, kemudian dikalikan dengan tingginya. Gitu ya. Jadi kalau kita coba lihat nih, ada vektor A dan B, berapakah luas segi 4 yang dibentuk oleh A dan B, tinggal kita cari cross product-nya. A dengan B dihitung cross product, berarti kita punya vektor ini, yang komponennya 4, min 1, min 2. Nah, ini dicari panjangnya, akar 21. Panjang dari vektor hasil kali silang tadi itu sama dengan luas dari daerah atau segi 4 yang dibentuk oleh vektor A dan B. Jadi sama dengan luas ini. Luas segi 4 itu sama dengan vektor yang tegak lurus dengan baik dengan U dan V. Sorry. Nah, itu ya. Kemudian kalau ini menghitung luas segitiga juga sama dengan menggunakan cross product. Karena segitiga itu caranya dengan menggunakan mencari luas segi 4-nya, kemudian separuhnya. Jadi luas habisnya kan separuh dari segi 4 yang terbentuk dari A dan B. Oke. Nah, ini contoh untuk mencari segi 4. Dengan menggunakan rumus cross product. Gitu ya. Kemudian sifat-sifat operasi hasil kali silang itu bisa kita lihat, harus kita ketahui 5 sifat ini. A cross B itu sama dengan min dari B cross A. Jadi vektornya adalah vektor yang mempunyai panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Kemudian berlaku sifat distributif. A cross B plus C itu sama dengan A cross B plus A cross C. Kemudian ini juga distributif. Kemudian ini asosiatif. Jadi A kali B kali K itu boleh dikalikan yang mana dulu. Ya. Sifat yang kelima, A cross A akan sama dengan 0 atau vektor 0 gitu ya. Karena
Kenapa? Karena cross itu kan rumusnya pakai sin ya. Sin 0 itu adalah 0. Oke, nah ini ada 7 soal yang harus kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Ini tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, 7 soal ini untuk tugas. Linknya sudah saya buat di Sinau. Maksimal pengiriman adalah hari apa toh? Kamis ya, berarti terakhir hari Rabu jam 12 seperti biasa. Oke? Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya kira mudah ya, tidak sulit untuk memahami materi vektor. Nah, jadi pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Jangan lupa tugasnya dicoba, karena itu materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, sehingga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Oke. Baik, karena sudah jam 19.26, saya harus akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.